Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan saya Revi Valfardia di Teach and Share, di mana saya bakalan berbagi mengenai teknik-teknik mengajar yang udah pernah saya pakai di kelas saya. Because it works in my class, I hope it works in your class. Anyway, untuk kali ini saya bakal membahas sesuatu yang berbeda karena saya bakalan berbagi mengenai salah satu sesi webinar yang udah pernah saya ikutin yang punya judul Speaking is more than saying words. Berbicara itu lebih dari sekedar mengeluarkan kata-kata gitu ya. Nah, webinar ini sendiri disampaikan oleh Alan Davenport. Beliau adalah Professional Learning and Development Manager in Southeast Asia. Dan ini disponsori oleh Cambridge University. Jadi kalau misalnya kalian jadi saya juga udah pernah sharing mengenai sesi webinar sebelumnya. Kalian bisa langsung cek ke playlist webinarnya saya. Nah di situ, jadi untuk yang sesi webinar ini, kalau seandainya kalian mau lihat versi asli bahasa Inggrisnya, kalian juga bisa langsung klik di description box karena saya bakalan taruh linknya di situ ya. Nah, untuk kali ini saya bakalan sharing mengenai rangkuman yang udah saya dapatkan dari webinar ini, dan tentunya saya bakalan nyampeinnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Untuk kontennya sendiri, biar kalian ada gambaran apa sih yang bakalan kita bahas. Yang pertama kita bakalan ngelihat bagaimana posisi speaking skill di dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Kemudian kita juga bakalan ngelihat apa aja permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau guru dalam memberikan speaking activity atau dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Dan yang terakhir kita bakalan dengerin 3 framework yang disarankan oleh Alan untuk kita pakai supaya speaking activity yang kita berikan ke siswa itu lebih berbobot gitu ya. Jadi nggak kayak judulnya sendiri, speaking is more than saying words gitu ya. Ada hal lain yang kita mau dengarkan. Oke? Jadi kita langsung aja lihat dulu bagaimana sih posisi speaking di dalam pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris. Kita tahu bahwa di dalam belajar bahasa ada 4 skill yang selalu pingin kita improve, yaitu speaking, listening, writing, sama reading. Berdasarkan survei yang udah dilakukan bahwa 70% mengatakan bahwa skill bahasa yang paling penting itu adalah speaking. Nah, itu berdasarkan surveinya. Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana permasalahannya di dalam kelas atau bagaimana porsi yang kita berikan kepada speaking activity pada saat kita ajarkan itu berbanding terbalik gitu ya. Dia kan ini berdasarkan survei speaking yang paling penting dalam belajar bahasa. Tapi dalam kenyataannya kita menghadapi beberapa permasalahan terlebih untuk kayak speaking activity-nya sendiri. Yang pertama adalah siswa punya sedikit waktu atau bahkan sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa melatih speaking activity di luar kelas gitu. Jadi kecuali buat beberapa siswa yang memang beruntung, mungkin dia bisa ikut kelas tambahan, mungkin dia bisa ambil les bahasa Inggris lagi di luar jam pelajaran, mereka mempunyai akses untuk bisa berlatih. Tapi ada siswa yang terkadang satu-satunya akses mereka untuk bisa speaking practice itu adalah di dalam kelas. Makanya kenapa webinar ini sangat menyarankan bagaimana kegiatan di dalam kelas ini bisa benar-benar dimanfaatkan gitu untuk speakingnya sendiri. Nah kemudian kita juga bisa ngelihat bahwa kalau kalian bisa buka textbook kalian, itu terkadang speaking practice yang di dalam textbook itu tidak terlalu banyak gitu. Porsi yang diberikan tidak terlalu banyak dibandingkan misalnya seperti listening, seperti grammar atau seperti reading gitu. Jadi speaking ini lebih sering dipakai sebagai
tambahan gitu, bukan yang main, bukan sebagai aktor utamanya gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi permasalahan speaking activity ini juga bakalan timbul pada saat kita ngajarin siswa dengan jumlah yang lumayan besar gitu ya. Kan sebenarnya bisa disiasatin dengan pair work, kerja berpasangan atau group work. Tapi juga terkadang pada saat group work ini karena memang rame dan waktu mengajar itu biasanya kalau di kita kan mengajar itu sekali masuk 90 menit ya. Nah, terkadang tidak semua, kita nggak bisa dengerin semua percakapan yang dilakukan oleh siswa gitu, atau terkadang kita pada saat kita kasih group work, yang bakal muncul adalah siswa-siswa yang memang lebih aktif gitu. Jadi terkadang kita perlu strategi sendiri bagaimana siswa-siswa yang agak pasif itu juga bisa memberikan pendapatnya. Nah, ini juga diikutin sama permasalahan bakalan muncul pada saat kita ngajarin kelas dengan level siswa yang berbeda, seperti yang udah saya singgung. Terkadang siswa yang lebih pasif itu dia bakalan diam gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh teknik tertentu bagaimana sih semua siswa bisa ngerasa bahwa oh, aku punya kesempatan loh untuk bisa praktis di kelas gitu ya. Nah, yang terakhir, permasalahan dalam memberikan kelas speaking ini juga muncul karena topik yang kita harus dapatkan itu biar semua siswa itu senang, biar siswa itu tertarik, itu juga terkadang agak sulit kita temukan. Oke? Nah, jadi itu aja beberapa permasalahan yang muncul pada saat kita mau buat kayak speaking practice di dalam kelas. Nah, kita lihat selanjutnya, ada beberapa, selain isu yang tadi, ada beberapa isu juga yang muncul mengenai speaking practice. Yang pertama adalah, kadang-kadang textbook itu taruh yang sesi mengenai speakingnya itu di akhir kelas. Nah, kalau kita bilang di akhir kelas, berarti dia memang sebagai tambahan, bukan kayak bintang utamanya. Dan ini sebenarnya agak berbanding terbalik sama survei yang mengatakan bahwa kita itu skill yang paling penting itu adalah skill speaking, tapi pada saat di kelas atau di textbook yang kita punya, itu terkadang speaking itu kayak dianaktirikan gitu. Nah, Alan juga mengatakan bahwa speaking activities itu tidak terlalu variatif kita temukan di dalam textbooknya sendiri. Nah, ini tergantung ya, textbooknya ini ada beberapa textbook yang saya punya itu memang bagus banget, memang sangat di-guide, tapi ada juga beberapa yang memang tidak memberikan porsi sendiri buat speakingnya. Dan yang terakhir, ini kesalahan juga yang saya lakukan, bahwa terkadang guru sendiri mengadakan speaking practice itu lebih ke proof of learning, sebagai bukti kalau dia udah belajar, tapi bukan kayak speaking activity itu bukan dijadikan kayak kesempatan buat siswa bisa improve gitu. Misalnya ini yang paling simple, karena dulu saya kayaknya ada melakukan hal ini, mungkin sering. Saya taruh speaking sama kayak Alen udah bilang, kita taruh di end of lesson. Biasanya kita untuk ngecek, seandainya saya ngajar grammar mengenai present simple gitu, maka saya bakalan buat speaking activity untuk ngecek apakah present simple mereka udah benar pada saat mereka berbicara. So that's one of my mistake in doing kelas speaking. Nah, seharusnya itu dibalik, walaupun kita mau seharusnya bukan speaking ini bukan cuman ini kamu berarti udah paham present tense, ini past tense, future kamu udah paham, tapi lebih ngelihat bagaimana dari speaking activity ini anak-anak ini bisa belajar mengenai konteksnya, belajar bagaimana cara menyampaikan. Jadi mereka nggak cuman fokus ke language structure-nya sendiri gitu. Oleh karena itu,
Karena permasalahan yang tadi udah kita bahas, oleh karena itu Allen menyarankan ada 3 frameworks yang kita bisa pakai pada saat kita mau ngajarin speaking, supaya speaking anak-anak ini lebih berbobot. Framework yang pertama yaitu dikenal sama CEFR framework, yaitu Common European Framework of Reference. Yang kedua itu ada the Oracy Framework, dan yang ketiga ada Cambridge Life Competency for Communication. Jadi ada 3 framework yang kalian bisa pakai, kalian pilih nanti salah satunya yang mana yang sesuai, yang mana yang cocok dengan konteks kelasnya kalian. Oke, nah jadi itu 3 frameworknya. Nanti kita bakalan dengerin satu persatu pembahasan mengenai setiap frameworknya.